Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu pada siang hari ini. Kami hendak bernyanyi memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga senantiasa rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Pengki Andu. Kami berdoa, Tuhan berkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi asar dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, hadirlah dan berajaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari silakan duduk. Haleluya, saudara sukacita, amin. Sudah bulan Februari dan saya percaya semua yang baik sudah Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Apa belum? Ya, saya percaya kebaikan Tuhan terus berlaku dalam kehidupan kita. Semua yang baik, semua yang luar biasa, dan saya percaya akan terus dan terus dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Mari cari wajah Tuhan, hampiri Dia dan kita berkata, Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Mari bersama-sama, ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar Tuhan, ku dengar jawabmu. Amen. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari bersama-sama kita tinggikan Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri sama Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
kita angkat suara kita. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Kasih dan sayang. Ya Tuhan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan dia sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Oh, layak Kau Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kau layak ditinggikan Tuhan. Kau layak diagungkan di tempat ini ya Bapa. Kami tinggikan, kami muliakan, dan kami besarkan Engkau. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Tidak semua orang memiliki kesempatan beribadah seperti kami. Tapi kalau Tuhan memberikan saat-saat seperti ini, kami berterima kasih. Artinya hidup kami akan mengalami perbaikan yang lebih baik. Hidup kami akan memiliki kekuatan. Hidup kami akan mengalami perubahan, baik dalam pikiran, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Dan saatnya kami siap untuk menerima salam sabda-Mu. Sampaikan dengan cara dan bahasa yang sederhana. Kami siap untuk diberkati. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, saya melihat dalam kaitannya hubungan anak dengan orang tua, saya menemukan 4 macam keluarga. Yang pertama, ada orang tuanya baik-baik, tapi anaknya rusak semua. Itu yang pertama. Tapi ada juga orang tuanya nggak bener rusak, anaknya jadi orang dan baik-baik. Tapi kalau keluarga rusak, anaknya rusak itu lumrah. Atau keluarga baik, anaknya baik-baik. Itu waras-waras saja. Memang saya belum meneliti masalahnya di mana. Orang tua baik, hidup cukup, ekonomi baik, anaknya rusak. Saya belum menyelidiki itu. Atau yang kedua, orang tuanya rusak, ekonomi morat-marit, tapi anaknya sarjana dan jadi orang hebat. Ya, nanti kalau saya sudah menemukan benang merahnya, pasti akan saya sampaikan. Tapi saya harap Anda adalah keluarga baik-baik dan anak Anda baik-baik. Amin.
Baik, kita akan bangkit berdiri. Bukain saya kitab Yosua pasal 2 ayat 1 dan ayat 18. Kita akan baca dua pembacaan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat 18. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini nanti setelah kami menang, haruslah engkau lemparkan tali dari benang kirmisi ini, kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Yang kedua, kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Tolong akhiri dengan ayat 11, Yohana. Satu lagi. Ya. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Amin. Silakan duduk. Seorang ibu datang ke saya. Pak, anak saya ini umur 13 tahun dan hamil. Siapa yang ngambilin, Bu? Omnya sendiri. Saya gugurin atau tidak? Apapun yang terjadi, jangan membunuh keturunan apalagi anak kandungmu. Anda berbuat, Anda harus tanggung jawab. Memang keluarga ini bagus sih. Artinya fisiknya ada darah Portugis. Dan yang ngambil orang rem juga. Dan sekarang dia ada di Amerika, anak ini. Satu lagi dari anak hasil perkosaan. Saya berikan kepada seorang teman di Cirebon. Dan hari ini dia juga ada di Amerika. Punya kedudukan yang baik dan sarjana. Saya merenung ini saat saya merasa saya hidup ini sudah berbuat apa sih Tuhan? Apa yang saya berikan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia? Dan di tengah rasa putus asa itu Tuhan ingatkan. Bahwa ternyata Tuhan pakai saya untuk menyelamatkan anak-anak hasil perkosaan ini. Dan mereka sekarang menjadi orang luar biasa. Amin. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Sesuatu yang sederhana kok. Ya. Saudara tahu lagu Nobody's Child yang nyanyi Karen Young? Ini kisah nyata. Di Inggris ada satu yayasan yang suka bukan mengadopsi ya, kebanyakan pasangan suami istri ini setiap buka pintu ada baby di depan rumahnya dan diambil. Tapi karena rumahnya terbatas, dia hanya bisa menampung
15 sampai 20 orang. Setiap bulan ada yang mengadopsi. Dan tinggallah satu anak. Enggak ada yang mau ngambil, saudara. Dia sedih. Dia bertanya kepada Tuhan. Mereka sekarang sudah punya orang tua yang memberikan kasih sayang. Kenapa aku masih ada di sini? Sampai dia dewasa, pasangan suami istri ini meninggal. Yayasan ini diberikan kepada anak kecil ini. Tapi sudah gede, saudara. Lewat keputusasaan, dia punya satu lagu yang dia karang sendiri. Nobody's Child. Nanti Anda akan mendengarkan sama saya lewat multimedia, ya. Saudara, bagaimana dengan latar belakang Anda dan saya? Cuma saya dan Tuhan yang tahu. Saya sudah membeberkan sebagian masa lalu saya, tapi ada hal-hal yang terlalu hitam. Saya nggak bisa membeberkan, saudara. Tapi yang penting hari ini, Tuhan buat saya berhasil, dan saya punya keluarga yang baik-baik. Amin. Kemarin saya mencoba mencari buku saya, Agama Seorang Pelacur. Ketemu, saudara. Mau saya bawa kok ya ketinggalan gitu. Ini tulisan seorang wartawan dari Surabaya. Dia menemukan seorang pelacur di makam Kembang Kuning. Siapa orang Surabaya di sini? Pasti tahu ya. Kuburan Kristen terbesar sekarang sudah ditutup, nggak ada lahan lagi. Wanita ini kalau siang kerjanya memecahkan batu untuk di-store kepada pemborong. Tapi karena nggak cukup, malamnya dia melacur. Tapi ada satu peristiwa yang membuat saya meneteskan air mata. Satu hari dia melayani seorang laki-laki. Dia sudah punya anak kecil umur 2 tahun. Dia punya gubuk kecil di pemakaman itu. Saya telusuri, saudara, buku ini. Saya sudah tidak menemukan perempuan itu. Tapi banyak penunggu makam itu berkata, ini cerita benar, Pak. Rumahnya di sini, gubuk kecil. Nah, satu hari waktu dia melayani laki-laki, anaknya ini sedang sakit panas. Dan terdengar dari jauh anaknya menangis. Dan dia berkata kepada pria itu, Pak, itu anak saya menangis. Saya boleh rawat sebentar? Pria ini baik. Oke, silakan. Lari dia ke sana. Setelah anak ini bisa tertidur, dia balik lagi melayani laki-laki. Saudara tahu sekali melayani laki-laki berapa? 5.000. Untuk centeng 2.000. Dia cuma dapat 3.000. Bukunya saya punya, Bu. Dan saya sudah mencoba mencari pelacur ini. Dan saya ketemu tempatnya, tapi dia sudah nggak ada. Saya nggak tahu ujung hidupnya gimana. Tapi saya punya satu peristiwa. Waktu saya bersama Pak Konrad Supit masih siaran radio di RPK. Biasanya kita ngobrol sampai jam 1, jam 2 pagi. Tahu-tahu sekitar jam 1 pagi, operatornya datang. Ada Pak Jimmy Poli, ada Pak Supit. Pak Pengki, ada perempuan yang nyari. Apa nggak shock ya, sudah? Hah? Jam 1 pagi? Saya kan nggak enak sama bos-bos ini. Ngapain Pak Pengki jam 1 pagi dicari di radio? Turunlah saya, Bu. Wanita yang cukup manis, saya masih ingat mukanya. Pak, saya menemui Bapak. Saya butuh keberanian. Saya lupa namanya. Dan dia berkata,
Profesi saya pelacur, Pak. Syok 2 kali enggak? Terus ngobrol, saya sadar, Pak, ini perbuatan yang salah. Tapi saya harus gimana? Saya enggak berani ngomong, Ibu bertobat, lepaskan pelacuran itu. Kalau seandainya saya ngomong begitu, terus dia ngomong, oke Pak, saya berhenti, tapi tolong titip 2 anak saya. Mati enggak? Saya sebelum ngomong mikir, kalau saudara habis ngomong baru kepikiran kan? Oke Ibu, saya enggak ngomong, Bu, lepaskan profesi pelacuran. Enggak. Saya berdoa, Tuhan tunjukkan jalan sama dia. 2 bulan lagi dia balik, saudara. Aduh, saya mulai terganggu ini. Baliknya selalu kami bertiga. Kan gak enak. Pak Pengki dicari orang yang sama. Gimana Bu? Ada perubahan? Ada Pak. Dia cuma bawa roti kue kering. Mungkin harganya 10.000. Kreseknya hitam. Dan dia menangis. Pak Pengki, sekarang saya berubah. Tuhan memberi jalan keluar. Saya diterima satu pekerjaan yang baik. Di salah satu pabrik. Tapi di luar pulau. Sebagai rasa terima kasih saya Pak. Berkat doa Bapak. Saya cuma bisa membeli 2 roti ini. Jangan dilihat. Itu saya nangis Bu. Kamu punya iman, saya punya perbuatan. Jangan jadi Kristen slogan. Amin. Bagi yang muda, isi hidupmu dengan hal yang baik dan bermanfaat. Bagi yang sudah tua, saya cuma kasih nasihat satu. Lewat sisa umur Bapak Ibu ini, mulai hari ini, lakukan yang lebih baik dari umur yang sudah saudara lalui. Amin. Saya usia 77. Kalau toh saya harus mati 80, kalau toh besok pun saya bisa mati Bu. Saya selalu berdoa lewat sisa umurku yang singkat ini Tuhan. Buat aku melakukan karya nyata untuk memberikan dampak dan kontribusi terhadap sesamaku. Itu doa saya. Saya sudah enggak mikir apa-apa lagi. Tuhan cukupkan saya. Ya kerja masih kerja. Tapi kalau cuma cari duit aja buat apa saya mati dengan duit. Amin. Itulah pengalaman saya. Saudara, hidupmu ingin dipulihkan? Kecewa, sakit hati, dendam, luka, hancur? Saya mengalami semuanya. Orang mungkin berpikir, wah kalau Tuhan memulihkan, Tuhan dengan cara spiritual merangkul saya. Hati saya dibuat damai dan saya berubah. Enggak, Tuhan tidak pernah lakukan itu. Kita akan mempelajari pola Tuhan untuk memulihkan masa lalumu. Amin. Ini polanya saya pelajari. Tuhan itu punya kebiasaan, Tuhan itu punya pola. Kebiasaan Tuhan adalah memberi. Tadi jam 11 saya dengar Pak Gembala khotbah di sini, saya diberkati. Dia bicara tentang Sakius. Tapi saya terinspirasi. Miliki karakter seperti Sakius. Biasanya orang ketemu Tuhan ingin diberkati, setuju enggak? Tapi pada saat Sakius ketemu Tuhan, dia melepaskan kekayaannya. Ini karakter yang sangat berbeda. Apa saya salah Pak? Saya ke gereja minta diberkati? Enggak salah. Tapi milikilah karakter yang beda. Sakius ketemu Tuhan dengan ngotot. Bukan untuk diberkati. Tapi dia melepaskan kekayaan. Dia melepaskan berkat. Amin. Waktu saya mendengar itu saya terinspirasi sendiri. Dan Tuhan berikan pengertian seperti itu. Nah baik, bagaimana pola Tuhan? Saya akan mulai dengan kitab Yosua. Perhatikan.
Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 pengintai, katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kalau saudara melihat silsilah Tuhan Yesus di kitab Matius pasal pertama, Rahab adalah nenek moyang Tuhan Yesus. Jangan marah dengan silsilah keluargamu. Tapi bersyukurlah. Lewat itu Tuhan akan pakai Anda. Saat itu Israel berperang, biasa kirim spionase. Pergilah ke benteng Yeriko. Namanya spionase kan harus di tempat hitam, saudara, supaya nggak ketangkep. Di situ ada pelacur cantik namanya Rahab. Dia nginep di situ, saudara. Kalau saudara ketemu pendeta nginep di pelacuran, kira-kira otak kita mikir apa? Langsung sejakarta heboh, di viral, medsos. Perhatikan, dia tidur di rumah Rahab demi membela negaranya Israel. Berhenti untuk menghakimi orang lain. Amin. Tidak selamanya orang ke tempat hitam itu harus hitam. Enggak, Bu. Iya kan? Saya 2 kali khotbah di pit stop. Saya 2 kali diundang khotbah di highlight. Seluruh hostess dikumpulin. Saya khotbah di situ. Orang mau ngomong apa bodoh amat. Tidak semua orang datang ke tempat baik itu putih. Setuju? Saya di daerah hitam melakukan perbuatan baik. Saudara ke tempat baik nipu orang. Nah lu. Ya masuk kan? Tentara musuh tahu. Diuber. Rumah Rahab digedor, digeledah. Tapi Rahab menyembunyikan 2 mata-mata Israel. Tapi sebelum itu Rahab ngomong begini. Pak tentara, nanti kalau Anda menang, jaminan buat saya apa? Kenapa dia nanya begitu? Logikanya gini, Bu. Rahab itu bangsa musuh Israel kan? Yang pertama, kalau saya membela Israel, nggak ada untungnya kok. Pertama, posisi saya pelacur. Kedua, saya perempuan. Ketiga, saya mengkhianati negara saya sendiri. Ngapain ngebela Israel? Kedua, kalau Israel menang, pelacuran ditutup kan? Kalau 1 hari dia menghasilkan 300.000, 1 bulan berapa, Bu? Kerja 25 hari lah. 7,5 juta. Kalau dia bisa melayani laki-laki sampai 20 tahun, berapa kira-kira? Dan kalau ditutup penghasilan mati pet. Berarti dia mengorbankan penghasilan masa depan. Setuju? Dan waktu mata-mata Israel ditanya, dia ngomong begini, baik Ibu, saya jamin demi nama Allah saya, kalau kami nanti berhasil menang, di sendela kami lari ini, Bu. Ini ya, ulurkan tali dari kirmisi yang warnanya merah. Kami tidak akan menghancurkan rumah Ibu. Tapi saya janji, engkau pelacur bersama orang tuamu, anak-anakmu, dan seisi rumahmu, saya jamin engkau selamat. Inilah Alkitab. Kadang-kadang saya ngeri juga ya. Mbok ngomong pelacur atau hostess kan agak enak di kuping, Bu. Sundal, apa enggak? Mau copot di kuping itu. Itulah Alkitab, saya penuh kejujuran. Anak pelacur menyelamatkan anak-anak dan menyelamatkan orang tuanya. Semua bisa terjadi. Jangan mengeluh kalau engkau dilahirkan dari keluarga yang enggak benar. Enggak apa-apa.
Sukses tidak tergantung keturunan, tapi tergantung Tuhan. Amin. Syukuri, jangan marah. Kalau engkau dilahirkan miskin, enggak usah ngamuk. Tapi kalau nanti engkau mati tetap miskin, Tuhan yang ngamuk, Bu. Dikasih waktu 50 tahun miskin terus. Berjuang, fight. Amin. Saudara perhatikan. Perempuan sundal membuat masa depan keluarga hebat ya. Nanti saya kasih tahu kuncinya. Sekarang kita baca yang kedua. Yefta. Hakim-hakim tadi Yohana. Ya, adapun Yefta orang Gilead adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak perempuan sundal. Kalau tadi sundalnya sendiri, ini anaknya sundal, Bu. Saya nggak ngomong kasar loh. Oh, kalau kitab saya ngomong kok. Ayah Yefta ialah Gilead. Naik lagi ayat yang kedua. Juga istri Gilead melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Yang ketiga sekalian saya jelaskan. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama dengan Gilead tadi apa saudara? Seorang pahlawan. Dia kalau nyerang negara lain nggak pernah kalah. Orang punya kelebihan, tapi orang punya kelemahan. Ternyata dia punya simpanan seorang perempuan sundal. Jadi ayah Yefta ini namanya Gilead, selingkuh dengan seorang perempuan sundal. Punya anak yang namanya Yefta. Dia marah enggak sama mamanya sama bapaknya? Alkitab enggak nyatet. Kalau dicatat nanti tebelnya minta ampun Bu Alkitab saya. Tapi Yefta itu laki-laki hebat Bu. Anak hasil dengan pelacur ini dibawa pulang. Saya mau tanya bapak-bapak. Anda punya anak gak ketahuan gak? Kalau seandainya mudah-mudahan gak ada ya dalam nama Yesus. Bapak berani bawa pulang ngomong sama istrinya. Sayang, ini hasil selingkuhanku. Nah, sekarang saya tanya sama ibu. Seandainya itu terjadi, ibu mau terima, bisa terima enggak? Tolong yang bisa terima angkat tangan. Makanya namamu enggak ada di Alkitab, saya cari. Emang anak itu dosanya apa? Enggak berdosa kan? Makanya hidup itu enggak ada anak haram. Yang haram itu bapaknya Bu. Anak haram gak ada. Dia gak minta lahir kok. Yang haram itu sampean. Siapa yang bisa terima anak itu tadi? Ada yang mau terima? Wih gila, suci banget ya. Gimana ibu mau mengampuni orang lain? Pengampunan nggak bisa, tapi mau masuk surga. Ayatnya di mana? Mbak Yu. Jadi selama ini Anda ke gereja ini mau apa? Alkitab itu selalu menyuruh saya melakukan hal-hal yang saya nggak suka. Mengampuni, ya kan? Menolong. Alkitab itu merintah saya begitu Bu. Lakukan hal-hal yang nggak suka. Tapi Tuhan mau, ayo. Memberi, nggak suka kan? Minta, suka. Ini pola Tuhan dan pola orang Kristen saya pelajari. Tapi wanita itu juga hebat. Ibu ini hebat Bu, diterima. Saya nggak tahu, patah hatinya, sakit hatinya,
Saya nggak tahu. Yang penting dia mau menerima. Berarti dia lebih hebat dari orang Kristen nggak? Waktu saya baca ini saya nanya, selingkuhannya Gilead, mamanya Yefta di mana ya? Nggak ada loh. Mau enak tapi nggak mau getahnya. Ya ini manusia sekarang. Yefta hidup. Dia mengalami kepahitan. Anak-anak dari istri sahnya, kamu nggak akan terima warisan. Di situ hati Yefta hancur, Bu. Satu hari dia diusir. Larilah dia ke tanah Top. Dia jadi perampok, bajingan hebat. Bapaknya jenderal. Orang baik. Anaknya rusak kan? Siapa? Di sini Anda sudah gede-gede, sudah dewasa, mungkin tua. Tapi mungkin Anda terlahir seperti peristiwa itu. Saya nggak tahu masa lalu. Tapi Tuhan tahu. Dan dia punya pola untuk memulihkan Anda. Percayalah. Saudara, perhatikan ceritanya Tuhan. Apa Yefta dirangkul Tuhan? Terus masuk gereja nangis-nangis, dipulihkan, pulang bahagia. Enggak, Tuhan saya bukan Tuhan yang cengeng, Bu. Tapi Tuhan bikin perkara begini. Negara ayahnya mau diserang Bani Amon. Udah hampir menyerah, Bu. Tapi di sini pola Tuhan. Menteri-menterinya ngomong, Tuanku Raja, bukankah di sini ada bajingan hebat di tanah Top yang namanya Yefta? Ini langkah Tuhan pertama. Apakah si ayah tahu kalau Yefta itu anak dia ya? Saya nggak mau menafsirkan yang aneh-aneh. Tapi akhirnya ayahnya mengundang dia untuk membela negara. Kalau Tuhan yang angkat saudara, nggak ada yang bisa nurunin. Tapi kalau saudara diturunkan Tuhan, nggak ada yang bisa naikin. Amin. Kalau saudara jadi Yefta mau nggak bantu ayahnya? Oh, kalau saya syukur matiin sekali bapakku sudah, nggak usah lama-lama. Oke, itu waras saudara. Tapi Yefta ada di titik yang paling berat. Mengampuni atau balas dendam. Saya pernah terlibat di sini, Bu. Mengampuni dan balas dendam. Tapi akhirnya Yefta membela ayahnya. Ayat terakhir tadi ngomong apa? Sebelum dia pergi berperang, dia membawa persoalannya di hadapan Tuhan. Preman, bajingan, tukang rampok. Tapi sebelum bertindak, dia bawa kepada Tuhan. Tuhan bela dia. Dan akhirnya dia jadi panglima perang. Kesimpulannya apa? Tarik benang merahnya. Kalau Tuhan memulihkan Anda, Anda diperhadapkan kepada tantangan. Tantangan di luar diri dan tantangan di dalam diri. Saudara mau pulih hari ini? Itulah pola Tuhan. Tuhan tidak datang membelai dengan lagu-lagu melo. Anakku Bengki, aku pulihkan engkau. Wah, buat apa saya bertuhan begitu? Dia berhadapan saya kepada tantangan-tantangan. Tantangan di luar diri dan tantangan di dalam diri. Enggak gampang, Bu. Banyak pendeta ngomong begini sebelum saya akhiri. Kalau konseling sama pasien ya, jemaat. Lupakan masa lalumu. Emang ada orang bisa melupakan masa lalu? Ada? Enggak ada. Seharusnya kendalikan masa lalumu.
Kendalikan traumatikmu. Bukan lupakan, saudara. Saudara, saya masih bisa ingat pada saat usia 4 tahun. Berarti 73 tahun yang lalu. Ingatan saya masih kuat. Dan yang kedua, saya belajar. Tuhan tidak pernah melihat siapa yang melahirkan engkau. Tapi lihatlah Tuhan yang menciptakan engkau. Amin. Saya boleh leter sama tanah. Tapi saya punya karakter yang kuat. Saya harus berhasil, saya harus sukses. Dan Tuhan berikan semuanya kepada saya. Hapus air matamu. Bersukacitalah. Tuhan akan memulihkan engkau di tempat ini. Saya bukan cuma khotbah, saya ngalamin semuanya, Bu. Makanya hidup saya keras. Tapi Tuhan bisa pakai semua orang. Saya mau tanya, siapa di sini yang tidak pernah mengalami kasih ayah? Angkat tangan. Orang tua saya cerai, Pak. Bapak saya nggak tanggung jawab. Sampai hari ini saya nggak pernah ketemu. Nggak usah angkat tangan lah. Nggak usah. Simpen aja. Siapa di sini yang tidak pernah dikasih oleh mamanya? Saya ngalamin semuanya, Bu. Saya bangun keluarga saya terhormat. Sampai hari ini, anak cucu saya tidak pernah tanya, mamanya papa siapa? Cukup. Dari opa papamu Pengki, membangun satu keluarga yang luar biasa. Amin. Makanya saya waktu melihat ini, saya memahami, menyelamin, Bu. Yang penting hapus air matamu. Masa lalu serahkan Tuhan. Tuhan pulihkan lewat tantangan di luar dan di dalam. Kalau saya bisa berhasil, sama-sama makan nasi, sama-sama punya Tuhan Yesus, sama-sama hidup di Indonesia. Oke? Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Mungkin caranya berbeda. Makanya saya itu sangat menyayangi anak kecil. Saya paling suka ngelihat kalau seorang laki-laki menuntun putri kecilnya nyebrang jalan. Saya bisa ngelihat. Bahagia engkau, Pak. Seorang ibu yang jalan dipeluk anak laki-lakinya. Berbahagialah engkau. Saya tidak merubah masa lalu saya menjadi kebencian. Tapi Tuhan mengubah hidup saya untuk mengasihi banyak orang. Termasuk Anda, saya kasih. Amin. Ya, Tuhan pulihkan. Kita dengarkan lagu Nobody's Child. Lampu depan aja bisa dimatiin, lampu depan aja. Pernah dengar nggak lagu? As I was slowly passing an orphan's home, Perhatikan tema saya. Broken home, not broken dream. just to watch the children Berhenti saudara menghancurkan mimpimu sendiri. alone, a boy was standing Kita dengerin dulu ya. and one with eyes that could not see, Dan dia ngarang lagu ini. and he began Dan dinyanyikan oleh Karen Young. Lagu ini sempat mendunia di tahun 70-an. Siapa aku? Nobody's Child. Saudara kehilangan semuanya. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Amin. Kita naik satu. Klik.
Ini ajaran dasar di dalam seminar. Yang pertama, why-nya itu ditanya. Kenapa Tuhan aku lahir begini? Kenapa orang tuaku begitu? Why ini harus bisa dijawab dulu. Pasti punya alasan. Kalau why-nya sudah dapat, baru what. Artinya langkah apa yang harus saya lakukan. Tapi why-nya ketemu dulu, saudara. Baru setelah itu who. Siapa aja yang membuat hidupku jadi begini. Saudara mungkin punya hal-hal yang Anda gak suka ya. Nanti pulang, rewind kembali dengan jelas. Jangan dilupakan. Rewind dengan kencang setajam mungkin. Peristiwa pertama Anda dilecehkan. Peristiwa di mana Anda dihina. Kembali ke tempat semula. Nanti saudara akan ketemu jawab. How? Bagaimana saya menyelesaikannya? Kalau saya tidak mengalami semuanya, mungkin saya tidak sepinter hari ini. Ya, saya berterima kasih. Orang-orang yang menghancurkan saya, melukai hidup saya. Saya tidak ketemu keluarga saya 60 tahun lebih. Di mana? Masih hidup atau mati? Saya nggak tahu. Sudahlah, masa lalu. Sadis ya. Yang kedua, klik. Ini yang pertama, saudara. 3G. Jadi saya mau tanya ya, saya ini kan gaptek. Sekarang ada 4G, 5G, artinya apa sih? Di Android itu. Ada yang tahu? Saya tadi mau tanya, apa toh? Ada yang 3G. Kekuatan sinyal. Ya. Tapi di sini saya pakai 3G Force. Yang pertama adalah Grace Force. Hiduplah di dalam kasih karunia. Kemarin saya ngomong apa? Anda naik eskalator yang arahnya turun. Bisa sampai ke atas nggak? Bisa. Tapi Anda harus melakukan kekuatan 2 kali kecepatan eskalator. Tapi kalau Anda naik dengan eskalator yang naik, berdiri aja nyampe nggak? Itulah tangga kasih karunia. Nah, Grace Force ini menghasilkan apa? Dia menghasilkan karunia dan naluri yang orang gak punya. Gak. Kedua, Gens Force. Ini faktor genetik, talenta. Anda talentanya dagang, jangan coba-coba mau jadi Syahrini. Gak nyambung, bro. Pelajari passion talenta Anda apa. Yang ketiga, ground force. Attitude and aptitude. Sikap, sudut pandang, dan kemampuan Anda. Ya, ini harus Anda punya dulu. Nanti setelah ini ada penjelasan. Klik lagi satu. Nah, perhatikan. Di tengah-tengah kemalangan hidup, tentukan paradigma Anda. Sikapi dengan cara yang benar. Baru naik, Anda akan menemukan talenta dan passion Anda. 1, 2. Dan diberkati dengan kasih karunia. Hidupmu berubah, kawan-kawan. Hidupmu berubah hari ini. Amin. Pelajari metodenya Tuhan. Kita naik lagi. Masa lalu adalah trauma. Saudara punya trauma? Saya satu kali pulang, ada ibu naik pesawat. Naik itu teriak, gemetaran pingsan. Karena dia takut ketinggian. Akhirnya dituruni. Trauma itu akan mengganggu pikiran, jiwa. Yang nantinya menghantam fisik. Bisa gatal-gatal, bisa sakit. Gangguan jiwa, pikiran yang berlanjut ke fisik itu namanya mental block. Saya sudah pernah mengajar, nanti saya ajar kembali. Mental block itu gejalanya apa, cirinya apa. Ya.
Oke, naik lagi. Sejauh mana aku bisa pergi dari masa lalu? Ya, yang pertama, hancurkan tembok-tembok penghalang dalam jiwa dan pikiran. Gak bisa Pak, gak mungkin Pak, gak mau. Nah, ini penyakit kita. Gak bisa, gak mungkin, gak mau. Enggak. Yang kedua, kembangkan kemampuan Anda. Belajar merangkak. Ya. Ada 4. Naik lagi. Berikan standar tinggi dalam hidup. Ya. Cita-cita tinggi sama cita-cita rendah sama-sama gratis kok. Lu ngapain kita mau rendah? Yang tinggi sekalian. Yang kedua, belok putar balik dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah iman karena engkau punya Tuhan. Ya. Oke, naik lagi 1. Saudara harus tahu kedudukan saya sebagai orang Kristen. Yang pertama, hamba. Yang kedua, disciple, saya murid Tuhan. Yang ketiga, saya duta besarnya Tuhan. Setuju? Anda itu bukan orang ecek-ecek loh. Di depan Tuhan saya hamba. Di depan Tuhan saya sebagai murid. Di depan Tuhan saya ambasador, duta besar. Kita naik lagi. Klik. Saudara, amazing love itu apa sih? Cinta yang ajaib luar biasa. Satu best belonging. Saya kalau pulang gini, besok malam saya pulang, saya sudah punya rencana sama cucu-cucu saya. Jalan kemana, mau makan apa. Kalau dipikir uangnya sayang Bu. Saya sekali bolak-balik itu menghabiskan 4 juta. Berarti kalau saya sebulan 4 kali bolak-balik 16 juta. Itu kalau dibeliin kerupuk berapa ter? Tapi waktu saya bersama orang-orang yang saya cintai enggak lama. Itu uang gede. Tapi saya rela demi menemui orang-orang yang saya cintai. Amin. Bapak-bapak perhatikan. Cari duit ya, cari duit. Jangan sampai Anda kehilangan waktu dengan orang-orang yang Anda cintai. Peluk anakmu, ciumin mereka. Itulah best belonging. Memberi tanpa pamrih, tanpa ukuran yang saya bisa lakukan. Yang kedua, best coverage. Berikan kejujuran dan keterbukaan terhadap keluarga. Saya banyak bohongnya dulu, saudara. Saya banyak nipunya. Tapi saya sadar, hidup adalah keterbukaan, hidup adalah sebuah kejujuran. Seperti bapaknya Yeftah. Yang ketiga, best deliverable. Ya. Pokoknya berikan yang deliver ini, berikan karya-karya untuk keluargamu, untuk orang lain. Saudara, emang saya kurang kerjaan khotbah, diberat-beratin bikin multimedia, cari ayatnya, baca buku, ngapain? Tapi saya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Anda. Soal Anda ingat saya, nggak ingat sih nggak masalah, ya. Yang penting Tuhan ingat saya. Oke, naik lagi. Kita selesai. Best, apa artinya best? Best itu dengan langkah pertama mulai, Bu. Jangan cuma mimpi aja. Wah, saya cita-cita begini. Gak ada gunanya tanpa beginning. Mulai. E-nya apa? Embark. Ya. Mulai lari. Kejar cita-citamu. Dengan kasih karunia Tuhan. Baru engkau mencapai sukses. Saya mau tanya. Keberhasilan Anda 10 tahun yang lalu dengan sekarang bagus mana? Berarti keberhasilan itu harus dikembangkan. Bukan setelah berhasil berhenti di tempat. Bayangkan, anak SMA kelas 1 dia rating 1. Kalau nggak dikembangkan, bisakah Anda rating sampai SMA kelas 3? Nanti lain kali saya bawa rapor saya.
SMP SMA. Foto kopinya masih ada. Rapor saya banyak nilai 10. 10 bulan 100 itu. Tapi saya nakalnya minta ampun. Makanya kalau anak nakal biarin Bu. Kembangkan nakalnya. Dia nanti berhasil. Amin. Aduh, saya tiada hari tanpa berantem Bu. Bener, saya nggak ngomong bohong loh ini. Sampai mahasiswa saya lulus, saya rating terus. Padahal saya kurang ajarnya, gue minta ampun Bu. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada Peggy. Oke? Dan yang ketiga, keempat apa? Drive. T-nya drive. Bertumbuh. Ya. Oke, kita naik lagi. Tolong kita baca rame-rame. 2, 3. Nilai bukan bilangan. Bilangan itu materi, kekayaan, sesuatu yang semu. Tapi nilai adalah karakter. Sesuatu yang ada di dalam dirimu. Kejarlah nilai, nanti bilangan menjadi milikmu. Oke? Kita naik lagi, kita selesai. Upah will not be broken. Berhenti pecah. Anda itu utuh di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk lawatan, jamahan, sentuhan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan. Waktu yang masih Tuhan percayakan berikan kepada kami untuk kami diberkati lewat ibadah tatap muka di tempat ini. Tuhan Yesus terima kasih. Berkati hamba-Mu Pastor Peggy Andu. Kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati, mari semua sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Selamat duduk jemaat Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah diberkati oleh perjamuan yang kudus, oleh firman yang luar biasa, dan kita percaya saat kita keluar dari tempat ini jadi pelaku firman Tuhan, kita mempermuliakan nama Tuhan senantiasa. Amin. Haleluya. Baik. Kita akan memberikan persembahan. Kalau mungkin di antara Bapak Ibu belum terima amplop atau belum ambil amplop tadi, boleh lambaikan tangan. Nanti rekan-rekan hamba Tuhan akan melayani. Oh, ada di depan Bapak? Ada di depan? Oh, ada. Ada lagi mungkin? Baik, kita akan berdoa buat persembahan yang kita bawa. Kita bersama-sama untuk memberikan persembahan yang berasal daripada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Baru saja kami mendengarkan firman Tuhan dan kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu, Engkau telah menguduskan, menyucikan kami, bahkan membawa kami ke dalam hidup yang kekal. Tiba saatnya kami akan mempersembahkan apa yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Bahkan yang belum dapat memberi, Tuhan Engkau yang memberkati. Biarlah kami bisa memberi dengan sukacita dan tanpa paksaan. Tuhan berkati juga kami yang mengelola persembahan kami ini Tuhan. Kiranya bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan rasa syukur, dan kita juga mau memberi yang terbaik. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya? Kalau tidak, oh ada. Puji Tuhan, lihat sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Tolong jangan kemana-mana,
Pelayan Tuhan hafalkan dulu, kayaknya di belakang kan sudah disiapkan ya. Souvenirnya ada kan di belakang? Soalnya pelayan-pelayan Tuhan setahu saya siapkan ya. Oh ada, oke. Sudah hafal ya Pak? Pak Michael udah hafal ya? Jadi jangan langsung pulang, nanti di belakang pelayan-pelayan sudah menyiapkan sesuatu. Saya kurang tahu apa mungkin itu tiket voucher ke Israel. Ya pokoknya ada ya nanti. Tadi cuma satu ya, tadi boleh angkat tangan sekali lagi supaya Pak Michael lihat. Boleh angkat tangan? Ah ini, jadi nanti nggak akan boleh pulang sebelum nanti kami kasihkan souvenirnya. Karena itu penting supaya kami selalu diingat dan diingat. Oke baik, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri. Kalau kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat perjamuan yang kudus, bahkan kami diberkati karena kami diberikan kesempatan untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kami semua. Hamba-Mu Pastor Pengki Andu, Tuhan berkati kesehatannya, pelayanannya, keluarganya. Tuhan berkati, pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Tuhan berkati juga hamba-Mu dengan umur panjang. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus seluruh hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah yang ketiga hari ini diberkati. Ikat kami dengan tali kasih-Mu supaya kami selalu sehati kompak melayani Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang ada, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan Yesus juga tolong berkati. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, jemaat yang kuat di dalam Kristus Yesus, jemaat yang hidupnya selalu menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu di tempat ini. Berkati tempat ini, pemilik tempat ini. Berkati kota Jakarta, berkati Indonesia, berkati para pemimpin bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan tiba saat untuk kami meninggalkan tempat ini, pulang ke tempat kami masing-masing. Kami arahkan mata hati kami. Kami angkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk diberkati. Diberkatilah keluar masuk-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuangan-Mu. Apapun yang Kau kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, jadi kepala bukan ekor. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ku tinggikan